Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton Guru Bangsa Channel secara lengkap agar tidak gagal paham. Saudara sekalian yang saya cintai, ada hal yang sedang hangat di kancah perpolitikan nasional, yakni terkait masuknya Kaisang atau malah jadinya Kaisang sebagai ketua umum di partai PSI. Yang menarik adalah yang kami catat dalam catatan berita politik, catatan news politik cantik adalah sikap yang berbeda dari emak dan anaknya, Megawati dan Puan, terhadap PSI. Nah, saya beri judul konten ini dengan emak nolak, anak ngajak. Jadi Megawati seperti kita ketahui sekitar 3 bulan yang lalu ada di konten Guru Bangsa Channel, Megawati menolak dukungan PSI untuk Ganjar Pranowo. Saya nilai bahwa penolakan PDIP itu tentu saja terkait dengan insting politik dari Megawati yang sangat bagus agar tidak terjadi tidak seperti memelihara anak macan yang faktanya kemudian saat ini terjadi. Ada predasi dari PSI terhadap orang-orang PDIP, terutama adalah terhadap Kaisang, dan seperti diungkapkan oleh banyak pihak bahwa masuknya Kaisang ke PSI tentu saja akan membawa gerbongnya ke PSI, dan itu akan menguras, tentu saja adalah memperkecil atau gembosin PDIP yang saya sebut sebagai yang dulunya partai wong cilik sekarang bisa saja menjadi wong partai cilik. Jadi PDIP akan menjadi partai kecil dengan adanya pembagian atau penggembosan dari berbagai pihak. Nah, apa yang saya anggap sebagai insting Megawati yang bagus itu, sehingga saya katakan bahwa sikap Megawati, keputusan Megawati untuk menolak PSI adalah tepat, justru berkebalikan dengan Puan, anak jadi mbok nolak, anak Puan justru ngajak. Yang dijawab asal yang ngajak Megawati. Ini sebuah tamparan tentu saja terhadap Puan. Nah, karena ngapain Puan sih ngajak-ngajak ya, padahal emaknya sudah nolak. Nah, ini tentu saja kenapa tidak berkoordinasi dulu, atau memang sudah berkoordinasi dengan harapan karena ketua umumnya adalah siapa, Kaisang. Apakah Kaisang sesakti itu akan membawa gerbong PSI ke PDIP dengan segala konsekuensinya? Tentu saja walaupun Kaisang diangkat sebagai ketua umum, bukan berarti Kaisang memiliki kekuatan yang luar biasa di PSI kan.
Walaupun banyak orang yang termasuk saya sangat bertanya-tanya, kok PSI seperti itu ya? Apakah nggak ada ADART? Ternyata katanya itu tidak melanggar ADART, tapi kan ada mekanisme pengkaderan. Nah, bagaimana sih? Apakah juga nggak ada pengkaderan juga di PSI? Absurd lagi kalau begitu, namanya partainya. Apapun juga tentu saja ada mekanismenya. Kapan seorang bisa menempati ketua umum yang strategis itu tentu saja ada. Jadi walaupun ketua umum tentu saja kalau memang ada aturan ADART-nya tentu saja tidak begitu saja dia bisa melakukan segalanya, Kaisang bisa melakukan segalanya. Ya. Jadi sikap Puan juga aneh juga ya. Saya tidak memahami posisi-posisi yang semestinya dalam struktur hierarkis partai dan termasuk juga mekanisme pengambilan keputusannya. Nah ini tentu saja mestinya diperhitungkan dulu ya, apalagi boleh jadi Kaisang itu hanya kalau menurut saya sih sebagai topping leader ya. Kalau kita membuat cake ataupun bolu ulang tahun itu kan ada toppingnya. Nah, penghias yang indah yang diharapkan menarik bagi mereka yang melihatnya dan ingin mengkonsumsinya. Nah, saya lihat kemungkinan terbesar adalah Kaisang dijadikan sebagai topping leader untuk sebuah bolu atau sebuah cake dari PSI yang memang banyak ditinggalkan oleh kader-kader kader-kader yang dulu mendirikan, ketua umumnya dan sebagainya. Nah ini kan satu yang tragedi buat PSI, dan Kaisang bisa menjadi topping yang menarik, mungkin rasa coklat atau rasa pisang Kaisang. Ya itu kan biasa saja. Jadi dalam perhitungan saya Kaisang hanyalah dijadikan topping untuk sebuah hiasan dari cake yang namanya PSI. Dan kalau begitu tentu saja Kaisang di sana pun harus mengikuti termasuk adalah dalam mengambil keputusan tentu saja harus menyertakan apa yang disebut sebagai atau mengikuti mekanisme pengambilan keputusan yang wajar di PSI. Kecuali kalau memang PSI tidak memiliki itu, tidak memiliki jenjang pengkaderan, termasuk juga mekanisme pengambil keputusan bagaimana nanti bisa menjadi seorang ketua umum. Ya. Sekedar bertanya-tanya tidak berarti sudah paham tentang seluk-beluk PSI, termasuk kalau kita lihat kan dalam sebuah organisasi tentu saja ada misi visi yang sangat mendalam yang tidak mungkin hanya dipahami secara lewat saja. Nah ini yang menjadi permasalahan adalah itu, dan juga aneh juga terlalu naif kalau Puan mengajak PSI untuk mendukung Ganjar tanpa memandang apa yang telah disampaikan oleh emaknya. Ya. Megawati yang telah menolak, mestinya kan juga ada hal-hal yang mestinya hal-hal strategis yang semestinya tidak begitu saja ya, walaupun mungkin kayak Puan adalah salah satu ketua di PDIP, tapi kan di PDIP yang partai yang sudah ngoyot yang sudah lama tentu saja memiliki mekanisme pengambilan putusan yang paten ya. Jadi hal-hal semacam itu yang diatur oleh ADART tentunya. Nah, ini satu hal yang menjadi badut di politik Indonesia, menjadi semacam ya sandiwara yang lucu ya, sandiwara yang menjadi komedian di politik Indonesia. Nah ini sesuatu yang memang
benar-benar harus menjadi tumpuan penilaian rakyat, ya. Jadi rakyat Indonesia yang sudah makin cerdas harus bisa menilai mana-mana pemimpin-pemimpin partai-partai yang memang berjalan dengan etika, dengan aturan yang benar, dan mana-mana yang tidak, ya, dan mana-mana yang tidak. Kalau terkait dengan PSI, saya katakan memang PSI jadi predator, ya, jadi predator, potensial jadi predator pada partai-partai yang basic konstituennya ya kayak mereka, ya kayak PDIP, itu kemungkinan sangat bisa untuk dipredasi oleh gaya-gaya ininya, ya, gaya-gaya anak mudanya. Nah, oleh karena itu tentu saja partai-partai lain walaupun mungkin beda, tapi karena yang namanya interaksi sosial itu kan bisa saja, ya, yang walaupun berbeda, katakanlah, apalagi di Indonesia tidak ada yang disebut sebagai tidak ada partai yang idealis, sehingga seenaknya saja kian kemari kan. Makanya saya katakan bahwa kalau PDIP sampai gabung ke Prabowo, itu tentu saja kayak coklat dicampur tai kucing kan. Jadi masa sih Marhaen disuruh berada di ketiak kapitalis? Bagi saya yang memandangnya PDIP sebagai konstituen Marhaen, karena keluarga saya banyak, ya, keluarga saya di Brebes yang Marhaen memang di PDIP, itu masa sih tega untuk untuk hidup di bawah ketiak bau apaknya kapitalis? Ini kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di panggung politik nasional ini menjadi satu yang kita bertanya-tanya sejauh mana para politisi ini memahami apa yang disebut berbagai aturan partai, ADART-nya, misi visinya, dan sebagainya, termasuk adalah karakteristik partainya. Karakteristik partainya. Kalau para buzzer nggak memahami karakteristik, ya memang mereka sengaja untuk menyerang kan. Yang dari dulu yang namanya partai-partai Islam ya selalu membawa misi bagaimana kita selamat dunia akhirat, termasuk dalam berpolitik. Buzzer menyerangnya itu kan wajar, ya, karena memang mereka kerjaannya untuk dapat makannya ya dari situ. Nah, sedangkan yang sudah ada di partai tentunya yang berpengalaman, apalagi dari keluarga yang mendirikan partai, tentu saja sangat memahami seluk-beluknya, dan itu semestinya tidak terjadi pada Puan yang ibunya sudah menolak, Puannya mengajak, mae nolak, anak ngajak. Nah, ini hal yang sangat naif tentunya. Nah, mudah-mudahan rakyat Indonesia semakin cerdas sehingga bisa menilai, termasuk saya ulangi lagi, termasuk menilai kelemahan, menganalisis kelemahan. Kalau kekuatan itu udah diobral, bahkan dibidah-bidahin oleh para pengurusnya, para tim pemenangnya. Tapi bagaimana menganalisis kekurangan, weakness, kelemahan, termasuk opportunity-nya dan tantangannya, ini juga harus kita analisa, ya. Sebagaimana misalnya Prabowo, saya katakan kelemahan terbesar adalah umur, ya, karena memang saya memandang umurnya umat Nabi Muhammad itu baina sitin wa sab'in. Jadi ya itu alasannya. Nah, karena terjadinya suksesi pimpinan di tengah-tengah perjalanannya sebuah pemerintahan itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal-hal yang mungkin malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu baina sitin wa sab'in saya pegang, itulah kelemahan terdepan dari Prabowo itu. Nah, termasuk kelemahan Anies pun saya sudah sampaikan.
Jadi bagi Anda yang ingin juga mengetahui kelemahan-kelemahan, dan itu harus memahami kelemahan-kelemahan dari capres, itu ada di channel Guru Bangsa, termasuk kelemahan Anies, kelemahan Ganjar, dan kelemahan Prabowo. Ini perlu memang kita ketahui secara detail. Tentu saja apa yang saya sampaikan belum tentu benar, tetapi Anda bisa memperdalamnya lebih jauh, ya, lebih jauh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ngajak anak nolak anak ngajak bisa menjadi pelajaran bagi partai-partai atau koalisi lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena cerdas politik adalah untuk Indonesia lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.